Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alma Diansari dengan NIM akhiran 048. Dan saya Dela Safitri dengan NIM akhiran 074. Jadi di sini kami akan memperkenalkan atau mereview media pembelajaran yang telah kami buat. Nah, untuk media pembelajaran yang kita buat itu namanya Smart Monopoly. Mungkin Mbak Alma bisa jelasin nih, Smart Monopoly itu apa sih? Oke teman-teman, bisa dilihat ya bentuk fisik dari Smart Monopoly yang kita buat atau media pembelajaran yang telah kita buat. Nah, Smart Monopoly ini terbuat dari kardus dan juga kita mencetak peta-peta ini atau papannya ini dengan menggunakan banner. Nah, untuk yang selanjutnya bisa dilihat ini kita menambahkan kertas untuk menutupi bagian-bagian kardus yang kosong. Jadi di sini kami memanfaatkan bahan bekas. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada beberapa peta, ada 40 peta. Nah, 40 peta ini berkaitan dengan materi kami, yaitu bentuk-bentuk pasar ataupun berkaitan dengan ekonomi. Untuk alasan kenapa sih kita memilih media pembelajaran dari permainan Monopoly ini mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Alma? Nah, jadi teman-teman, media pembelajaran yang kami buat ini bernama Smart Monopoly ya. Nah, kenapa kok kita itu memutuskan untuk membuat media pembelajaran permainan Monopoly? Nah, karena dalam permainan Monopoly ini mungkin banyak yang sudah familiar, dan permainan Monopoly ini juga sudah sangat populer di kalangan masyarakat. Nah, jadi itu yang membuat kita memutuskan membuat permainan Monopoly sebagai media pembelajaran agar siswa itu bisa lebih aktif dan juga merasa menyenangkan atau tidak bosan dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, permainan Monopoly ini juga menarik sehingga kita pilih karena permainan Monopoly atau Smart Monopoly ini sendiri sudah kita modifikasi. Nah, bisa dilihat di petak-petaknya itu terdapat materi-materi seperti kayak pasar modern dan lain sebagainya yang sesuai dengan apa yang akan dipelajari peserta didik. Terdapat perbedaan-perbedaan dari permainan Monopoly yang seperti biasanya. Jadi di sini kita membuat Smart Monopoly itu sudah dimodifikasi, seperti terdapat peta-peta yang berhubungan dengan materi pembelajaran sesuai materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, biasanya kan di Monopoly yang seperti biasa itu terdapat sertifikat atau sertifikat kepemilikan ataupun kartu kesempatan ataupun kartu dana umum. Tapi di sini kita modifikasi sebagai kartu bank soal, reward atau punishment, dan juga kartu hak milik. Nah, perbedaan yang lain jika permainan di Monopoly itu seperti biasa, itu menggunakan uang mainan. Nah, tapi di sini kita menggunakan bintang sebagai pengganti uang mainan. Nah, untuk pengganti uang yang telah Mbak Alma jelaskan tadi kan pakai bintang. Nah, bintang ini bisa ditempelkan kepada papan skor. Nah, bintang ini diperoleh ketika pemain berhasil menjawab pertanyaan atau memenangkan semua permainan. Nah, jadi kita juga kalau di permainan poli itu biasanya menggunakan pion yang seperti biasa itu. Tapi di sini karena kita mata pelajarannya ekonomi, jadi kita memilih pion penggantinya itu sebagai tokoh-tokoh ekonomi. Nah, ini seperti David Ricardo dan juga Adam Smith. Akan menjelaskan bank soal. Nah, kartu bank soal ini diberikan kepada pemain jika pemain itu berhenti di peta bank soal seperti di sini. Nah, kartu bank soal ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pemain yang berhenti di peta bank soal. Nah, selanjutnya ada kartu reward and or punishment. Nah, kartu reward or punishment ini didapatkan pemain ketika pemain berhenti di peta reward and punishment. Nah, kartu reward or punishment ini berisi hadiah atau hukuman yang didapatkan pemain ketika berhenti pada peta reward or punishment ini. Teman-teman, yang terakhir ada kartu hak milik. Nah, kartu hak milik ini merupakan kartu jika pemain itu bisa membeli salah satu peta-peta yang ada di sini. Misalnya ada pabrik baju. Nah, pemain itu bisa membeli pabrik baju dengan seharga 1 bintang. Nah, maka dari itu pemain yang membeli peta di pabrik baju ini bisa mendapatkan kartu hak milik yang berisi materi dan juga soal yang bisa diberikan kepada lawan jika lawan itu berhenti di peta yang sudah dibeli oleh pemain. Nah, jadi teman-teman, dalam kartu bank soal ini itu berupa angka. Misalnya ini terdapat pemain itu mendapatkan angka 5. Nah, jadi bisa dilihat soalnya tersebut di PowerPoint di perlink yang telah kami buat untuk melengkapi media pembelajaran ini. Nah, bisa dilihat ini PowerPoint yang telah kami buat. Nah, misalnya terdapat nomor 5, jadi kita akan memecetnya di nomor 5.
seperti ini soalnya adalah sebutkan contoh dari pasar monopolistik. Nah, untuk bisa dijawab oleh pemain yang mendapatkan kartu bank soal ini. Selanjutnya terdapat kartu reward atau punishment. Nah, seperti kartu bank soal tadi, kartu reward atau punishment ini berupa angka ya teman-teman. Nah, di sini ada angka 8. Jika pemain itu berhenti di peta reward atau punishment dan mengambil kartu secara random, jika dia misalnya mendapatkan angka 8, maka bisa dilihat di PPT Hyperlink yang telah kami buat. Nah, contohnya ini. Nah, di sini Anda sudah berbuat baik lempar dadu 2 kali. Nah, berarti ini pemain tersebut beruntung telah mendapatkan reward, yaitu melempar dadu sebanyak 2 kali. Untuk yang terakhir ada kartu hak milik. Nah, kartu hak milik ini berisi materi dan soal. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kartu hak milik ini diberikan kepada pemain jika pemain itu bisa membeli salah satu peta yang ada di papan monopoli ini. Nah, selanjutnya ini ada rules permainan monopoli atau start monopoli. Ini ada peta start. Nah, setelah melewati start ini, pemain mendapatkan 2 bintang. Nah, untuk rules selanjutnya itu permainan dapat dilakukan secara individu maupun tim. Nah, jika tim itu terdiri dari 2 orang. Untuk rules yang ketiga, pemain melempar 2 dadu. Jika angka kedua dadu sama, maka pemain dapat melempar dadu lagi. Nah, lemparan dadu ini dapat dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu pada putaran pertama, pemain sudah bisa memilih peta, mengambil kartu hak milik, bank soal, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemain dapat membeli peta sesuai dengan tempat berhenti. Pembelian peta sesuai dengan jumlah bintang pada papan monopoli. Misalnya nih, mau beli matahari. Nah, ini ada bintangnya 2, berarti kita harus membayar sebanyak 2 bintang. Terus yang keenam yaitu pemain dapat menerima kartu hak milik setelah pembelian peta monopoli. Untuk yang ketujuh, pemain yang memiliki kartu hak milik, kartu yang ada di sini, berhak memberikan pertanyaan atau mendapatkan bintang dari pemain lawan. Nah, mendapatkan bintang ini jika pemain lawan itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pemilik kartu hak milik. Nah, untuk rules yang ke-8, pemain yang berada di peta milik pemain lain harus menjawab pertanyaan. Jika tidak dapat menjawab, maka pemain wajib bayar sejumlah bintang yang terdapat pada petak monopoli. Yang ke-9, pemain berhenti di petak masuk penjara tidak diperbolehkan untuk jalan. Pemain harus menunggu pemain lain sampai ke start atau petak start tadi. Yang ke-10, petak hanya tunggu, pemain tidak terkena kewajiban apapun. Ke-11, pada petak bebas parkir, peserta diperbolehkan untuk parkir di petak manapun kecuali petak start, harus tunggu, masuk penjara, bank soal, kesempatan, reward, or punishment. Yang ke-12, pemain berhenti pada petak bank soal dapat mengambil kartu bank soal yang berisi pertanyaan secara random. Ke-13, pemain yang berhenti di petak reward or punishment dapat mengambil kartu reward or punishment. Kartu ini berisi hadiah atau sebuah sanksi untuk pemain. Ke-14, pemain yang berhenti pada petak pajak harus membayar pajak sesuai dengan jumlah bintang yang tertera. Ke-15, permainan ini dilakukan selama 20 putaran. Pemain yang mendapatkan bintang paling banyak adalah pemenangnya. Ya, nah di sini saya akan menjelaskan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Smart Monopoly atau media pembelajaran yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu adalah kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan menyenangkan karena peserta didik ini mendapatkan pengalaman yang secara nyata dalam memahami konsep belajar sesuai dengan materi yang telah dijelaskan. Nah, yang selanjutnya adalah dapat membuat kegiatan pembelajaran itu menjadi lebih interaktif dan aktif karena dalam permainan ini mewajibkan peserta didik itu untuk aktif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah media ini dapat mengasah kemampuan dan pengetahuan peserta didik sesuai dengan KD atau pemahaman materinya. Nah, untuk yang selanjutnya ada merubah peran pendidik itu menjadi ke arah yang produktif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah media ini dapat memberikan kesan yang mengasihkan yang dilakukan oleh para peserta didik yang telah mengikuti permainan tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya bentuk atau gambar yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kompetensi dasar atau materi yang telah disampaikan oleh guru ataupun tenaga pendidik. Nah, untuk yang terakhir adalah terdapat soal yang mengasah pemahaman siswa agar lebih bisa memahami secara mendalam materi yang telah disampaikan oleh tenaga pendidik. Nah, untuk selanjutnya ini ada kelemahan dari
Smart Monopoly atau permainan monopoli yang telah kami buat. Yang pertama yaitu permainan hanya bisa dilakukan dengan 2 sampai dengan 4 pemain sehingga memakan waktu dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Yang kedua, jumlah petak ini terlalu banyak yaitu sebanyak 40 sehingga memakan waktu dalam atau pada saat permainan dilakukan. Yang ketiga, media ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk yang keempat, proses pembuatan ini rumit sehingga membutuhkan imajinasi serta kreativitas tinggi dari pembuatnya. Yang terakhir yaitu media ini tuh gampang rusak karena terbuat dari bahan-bahan seperti kardus, kertas, dan lain sebagainya. Jadi tidak tahan lama, terutama untuk musim hujan atau ketika terkena air. Nah, jadi untuk melengkapi media pembelajaran yang telah kita buat tadi, yaitu Smart Monopoly, kita juga membuat PowerPoint untuk menyampaikan materi kepada peserta didik.